Kriminalitas di Jakarta meningkat, dialog masih kita lanjutkan bersama sosiolog Imam Prasojo dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Pak Yusri, tadi Anda menyebutkan ada beberapa kasus-kasus pencurian seperti di minimarket yang banyak terjadi. Selain itu, bagaimana dengan tindak kejahatan lain yang banyak meresahkan, misalkan kayak pembegalan, curanmor, dan kejahatan lainnya? Jadi gini Mas, jadi memang selama pandemi ini ada sedikit beberapa jenis-jenis kejahatan yang menonjol ya. Misalnya saya bilang tadi curat itu pencurian dengan pemberatan yang memang spesialisnya larinya ke minimarket. Kemudian juga memang ada begal, atau curas lah, dengan begal. Juga ada yang namanya premanisme. Yang menonjol lagi satu juga ada di berita bohong ya, undang-undang ITE ya, salah hoax itu menonjol di masa pandemi ini. Nah, menyangkut masalah itu kemudian Kapolda Metro Jaya membentuk tim satgas melihat situasi bahwa memang juga menjelang puasa ini ya, membentuk satgas khusus anti begal dan juga premanisme yang ada. Nah, satgas inilah yang kemudian setelah melakukan pelatihan, inilah yang kemudian sekarang ini bergerak. Yang dikedepankan adalah preemptif dan preventif, pencegahan. Ya. Patroli yang ditingkatkan dengan skala besar di tempat-tempat yang sudah dipetakan, mana yang daerah-daerah yang dianggap rawan sekarang ini dengan jenis kejahatan atau kriminal, kemudian jam-jam rawannya, jam seperti apa dan modusnya. Inilah kemudian tim ini bergerak, patroli terus sesuai dengan waktu yang dianggap rawan. Oke, modusnya seperti apa saja Pak Yusri? Ya, modusnya kayak seperti curat ya, pencurian dan pemberatan kan ada beberapa tempat-tempat memang seperti minimarket. Inilah tempat-tempat yang sudah kita petakan, masing-masing wilayah memetakan. Kemudian tim satgas ini yang bergerak. Saya ambil contoh saja paling gampang kemarin Mas. Mungkin dengar ya di Jakarta Timur ada kejar-kejaran pelaku begal ya. Ini adalah tim satgas. Itu yang videonya banyak beredar itu ya? Ya, itu satgas ya, tim satgas yang memang sudah dipetakan wilayahnya, kemudian jam-jam rawannya sekitar jam 12 sampai jam 4 pagi, patroli dengan skala besar. Ya, dengan ini ditingkatkan, ketemu ada kejahatan begal pada saat itu sehingga dikejar dan berhasil dilumpuhkan pelaku ini. Betul salah satu tim satgas yang dibentuk oleh Pak Yusri, maaf saya potong. Artinya tindak kriminalitas itu terjadi pada rentang waktu sekitar 11 sampai pukul 4 biasanya. Ya, betul. Dan ini kan berdasarkan pemetaan yang kita lakukan. Jadi satgas ini bergerak berdasarkan pemetaan oleh masing-masing wilayah, Mas. Contoh Jakarta Timur misalnya, Jakarta Utara, dia memetakan mana sih kalau begal. Jenis kejahatan begal itu mulai bisa dari jam berapa? Dipetakan, daerah sini jam 11 sampai jam 3 misalnya. Nah, dari jam 11 sampai jam 3 itulah kebetulan daerah mana yang sering terjadi begal. Itulah kemudian patroli bergerak. Yang dengan pakaian berseragam dan tidak berpakaian berseragam. Kalau soal premanisme sendiri, seperti apa Pak? Sekarang ini kan yang ramai sekarang ini kan tawuran ya. Tawuran mereka, tapi kita sudah berhasil bukan itu termasuk premanisme. Ada beberapa tawuran di Jakarta dalam beberapa minggu ini ya? Iya, kita. Jadi mereka sebelum terjadi kita sudah lakukan preventif lah, pencegahan. Ini sebetulnya tawuran ini adalah sebuah peristiwa yang sebetulnya terjadi di daerah yang sering tawuran, artinya semacam mungkin kurang tepat kalau dibilang tradisi, tapi memang wilayah itu adalah wilayah yang sering kali tawuran, atau ada tempat-tempat lokasi-lokasi baru. Hampir sama-sama ya. Kita ungkap sekarang ini anak-anak di bawah umur rata-rata, Mas. Mas Rudy. Jadi mereka sistemnya sekarang begini. Mereka bermain bikin kelompok-kelompok geng-geng namanya. Ya, ada geng Mabes itu, ada geng macam-macam sekarang. Kemudian mereka seperti mencari eksis dengan situasi sekarang ini, sekolah kan libur nih. Ya, terus bermain di media sosial mereka. Menantang geng sebelah. Jadi mereka mencari eksis geng ini sekarang. Dia tantang saja. Kalau berani lu tunggu ya di bawah jembatan Cakung nanti malam jam sekian. Nah, itu sekarang melalui media sosial. Sekarang kita sudah berhasil patroli, kita sudah memapping mereka. Setiap ada mau coba untuk menantang begitu, kami sudah langsung secara preventif kita sudah patroli, kemudian kita cegah mereka semuanya. Dan memang ditemukan rata-rata cilur ke bawah semua. Jadi kita amankan kemarin ada sekitar sudah 3 kali kita amankan dengan 6 kelompok kita. Oke. Pak Yusri. Kan memang ada banyak napi yang asimilasi saat ini. Apakah juga banyak dari mereka yang asimilasi itu melakukan tindak kriminalitas? Kalau yang di Jakarta itu baru satu kemarin, bulan Maret kemarin baru setelah keluar itu ada satu pencurian dengan kekerasan begal itu yang memang sekarang sudah diproses. Yang bersangkutan
Yang lain memang residivis, tapi residivis yang kambuhan yang keluarnya tahun 2019, jadi nggak tersangkut dalam asimilasi kemarin. Oke, koreksi kalau saya salah. Biasanya di bulan Ramadan itu juga tindak kriminalitas meningkat. Ya betul memang Mas, makanya ini yang prediksi kita. Ini prediksi kita. Makanya kan tim Satgas ini bergerak memang salah satunya adalah dalam rangka operasi ketupat ini menghadapi puasa ini Mas. Oke, artinya sebetulnya pertanyaannya, apakah memang meningkatnya tindak kriminalitas ini karena memang suasana Ramadan ini atau memang karena peluang yang lebih besar karena pembatasan sosial berskala besar yang membuat jam operasional beberapa minimarket misalkan jadi berkurang, terus masyarakat diimbau untuk tetap berada di rumah atau bagaimana? Kalau kami lihat dengan modus yang mereka lakukan, jadikan sasaran adalah minimarket ini kan memang karena minimarket pertama itu tutup jam 10. Dengan keamanan, satuan pengamanan yang saya sampaikan tadi ada kurang. Ya, kemudian memang di situ ada kalau kita bilang katakan ada uang cash. Ada uang cash walaupun tidak seberapa dan dia menunggu pada saat akan menutup. Nah, itu atau memang di tempat-tempat sepi yang ini kan. Begitu Mas. Baik. Pak Yusri, meningkatnya tingkat kriminalitas ini terjadi sebelum Satgas bertugas atau sebetulnya Satgas itu dibuat karena memang meningkatnya tingkat kriminalitas ini? Satgas ini memang sudah ada Mas. Masing-masing Polres itu sudah ada, tetapi lebih kita tingkatkan lagi dengan melihat situasi sekarang ini. Situasi sekarang ini ada beberapa jenis kejahatan sehingga kita harus memapping mereka semua sehingga kita harus tingkatkan juga patroli. Jadi saya bilang patroli yang ditingkatkan kita kedepankan adalah preventif. Preemptif kita sama, kita imbau. Preventifnya adalah melakukan patroli tapi yang ditingkatkan. Gitu, dengan sasaran yang spesifik. Baik. Gitu, Mas. Itu strategi yang dilakukan sama Polda Metro ya? Alhamdulillah sampai sekarang ya. Baik. Pak Yusri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas Imam. Halo, Mas Imam Prasojo. Ya, halo. Ya, ini memang agak menarik seperti yang Mas Imam tadi katakan. Kalau ada mungkin maaf kalau misalkan penyimpulannya kurang pas. Residivis yang punya kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminalitas lagi pada suasana seperti sekarang mereka akan cenderung untuk melakukan itu. Tapi di sisi lain yang dikhawatirkan ada napi-napi asimilasi, ini baru mudah-mudahan hanya satu yang melakukannya tadi menurut Pak Yusri Yunus di Jakarta. Nah, tapi ini menarik sebetulnya kalau kita melihat Satgas yang dibentuk sebetulnya sudah ada, padahal Polri melakukan tindakan preemptif dan preventif, tapi justru tingkat kriminalitas meningkat pada minggu-minggu terakhir ini. Menurut Anda apa yang harusnya dilakukan oleh Polri? Apakah sudah cukup dengan peningkatan patroli dan segala macam? Ya, pertama tadi tindak kriminal itu akan macam-macam sebab ya. Karena orang itu terdesak kebutuhan dasarnya sehingga kecenderungannya dia bisa saja melakukan tindak kriminal. Nah, tapi biasanya orang yang belum pernah melakukan tindak kriminal itu betapapun dia itu dalam situasi terdesak seperti apapun, itu tidak semudah itu. Dia itu langsung melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu kan. Sehingga orang bisa saja jadi pilihannya mati kelaparan atau menjadi orang yang minta-minta. Nah, tapi bagi orang yang memang sudah pernah itu sudah pernah melakukan tindakan kriminal, dia bisa kambuh lagi. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian itu sudah benar ya, melakukan upaya mengaktifkan ada satgas khusus ya. Namun saya kira nggak akan mungkin polisi itu sendiri. Nah, oleh karena itu semua kekuatan, apalagi di wilayah-wilayah yang sedang menerapkan PSBB ya, itu harus ada satpam ya, walaupun itu kantor tutup, tapi menurut saya jangan sampai satpamnya liburan. Justru dalam situasi seperti ini dia harus bertugas, kalau perlu ditingkatkan jumlahnya. Yang kedua adalah menggerakkan atau bahkan membangun simpul-simpul pelaporan warga. Jadi warga itu didorong untuk melakukan penjagaan wilayah. Ya.
Jadi biasanya kalau mau lebaran itu warga itu udah otomatis itu. Tapi untuk situasi seperti ini, warga berinisiatif. Nah, mereka dengan adanya teknologi komunikasi seperti ini, itu saya kira perlu ada semacam pusat koordinasi pengamanan wilayah. Gitu. Mas Imam, bukannya di tingkat warga itu sekarang kan sudah ada petugas, misalkan Babin Kamtipmas atau Babinsa misalkan dari TNI dan Polri? Nggak cukup. Okay. Karena Anda bisa bayangkan kalau misalnya waktu biasa mudik ya, di kompleks-kompleks perumahan, itu biasanya mereka para penghuni kompleks itu dia membentuk sendiri pengamanan wilayahnya dengan koordinasi dengan Hansip, dengan Satpam, dan juga dengan warga-warga yang khusus dibayar oleh warga itu. Nah, maksud saya dalam situasi kayak gini ini harus lebih masif gitu, dibangun seperti itu. Terus kemudian jangan lupa masjid-masjid ini itu juga walaupun tidak ada kegiatan seperti taraweh atau subuhan ya yang seperti yang biasanya, tetapi saya kira pengurus-pengurus masjid bisa ikut membantu menjaga lingkungan. Jadi intinya maksud saya pelibatan atau partisipasi publik ya dalam situasi kayak gini itu perlu digerakkan. Ini seperti ronda maksudnya ya Mas Imam ya? Hah? Seperti ronda? Nah, seperti ronda tapi mungkin tidak berkumpul seperti yang ada ya, tapi pusat kan ini dengan adanya teknologi handphone ya, orang bisa saling memberi informasi, ada orang masuk. Nah, itu begitu dia membuat laporan, bagaimana itu terus kemudian penindakannya. Nah, itu kan perlu ada simpul. Simpulnya kemana? Apakah itu ke Hansip, apa itu ke Satpam, apakah itu ke polisi, ke Babinsa, segala macam itulah. Itu perlu ada sebuah jaringan seperti itu. Tapi saya tidak tahu kalau sekarang dibangun apakah ada waktu ya. Karena hal-hal seperti ini harusnya dipikirkan jauh-jauh hari gitu loh Mas. Oke, ya. Oke. Nah itu dia permasalahannya. Kalau misalkan seperti ronda yang dilakukan, tapi di sisi lain mungkin masyarakat berpikir bahwa physical distancing itu jadi satu dilema kan? Ya, rondanya kalau ronda model kayak dulu, kayak yang biasa. Keliling, bawa kentongan gitu. Nah, kan lagi-lagi Mas, jadi pada saat orang itu alert ya, hati-hati, kan tidak selalu harus berkumpul ngerumpi di gardu-gardu kan gitu. Jadi ada petugas yang berjaga keliling, terus kemudian antara satu dengan yang lain berkoordinasi melalui telepon. Nah, terus kemudian kalau ada orang-orang yang mencurigakan, terus dia membuat mekanisme lapor ke polisi terdekat atau Satpam atau Hansip. Jadi dengan adanya teknologi sebetulnya ini kita menjadi sangat mungkin untuk berkoordinasi menjaga lingkungan. Nah, khusus wilayah-wilayah yang diperkirakan akan menjadi sasaran, ya itu memang harus dijaga. Jangan terlalu jauh ya, polisi ya bahkan mungkin militer harus diterjunkan ya, penjagaan yang lebih ketat. Menurut Anda militer juga harusnya turun dalam situasi sekarang ini? Saya kira sekarang pun udah turun bukan, cuma mungkin nggak masif kali ya. Tapi Babinsa ya itu kan memang ada. Tapi menurut saya kalau seandainya dalam situasi seperti ini penjagaan ya memobilisasi semua kekuatan negara supaya masyarakat merasa aman. Baik. Nah apalagi nanti ini Lebaran misalnya kan, nah itu juga perlu diantisipasi karena biasanya kan kebutuhan meningkat ya, pasar-pasar yang mungkin selama ini lebih sepi bisa jadi dalam situasi tertentu menjelang Lebaran itu akan lebih ramai kan gitu. Ya tapi ya beruntungnya mungkin tidak seperti dulu kalau orang mudik itu kan rumah kosong dan itu bisa jadi sasaran gitu. Nah mudah-mudahan itu bisa ikut membantu, tetapi setiap orang yang ada di dalam rumah itu harusnya membentuk jaringan antar sesama tetangga ya tentang saling menjaga. Karena pada malam hari kalau mereka itu misalnya melakukan perampokan, kan yang harusnya cepat membantu itu tetangga. Nah itu perlu ada early warning system ya. Di setiap perlu ada modal nggak untuk membentuk seperti yang tadi Mas Imam katakan. Kalau dulu kan masih ada semacam
guyup gitu ya, gotong royong terutama di kota-kota besar saat ini, apakah itu masih mungkin? Sekarang harusnya lebih mudah ya dengan WhatsApp group ya misalnya di setiap komunitas. Dan banyak juga sih orang yang memang sudah saling kenal. Tapi jangan-jangan sesama tetangga juga banyak yang belum kenal. Jadi mungkin harus block to block, Mas. Jadi kalau RT pun lingkupnya, WAG-nya itu agak terlalu besar. Bisa saja block to block. Nah ini didorong setiap Pak Lurah maupun Pak RW bisa mendorong perlunya upaya membangun komunitas kecil ya di dalam lingkungan rumah, sehingga mereka bisa saling menjaga. Tetapi yang paling penting adalah kalau betul terjadi satu kejadian ya, ada orang datang dan merampok, itu kemana lapornya? Nah, jangan terus kemudian panik, dia tidak tahu kemana lapornya itu. Nah, makanya koordinasi dengan kepolisian, dengan Kapolsek ya, itu menjadi sangat penting. Atau dengan Satpam. Nah, saya sendiri ini di depan rumah ada Satpam ya, di tetangga arena ada perusahaan. Nah, kita harus kenalan dengan Satpam-Satpam itu gitu kan. Jadi Satpam jangan hanya menjaga perusahaannya, tapi menjaga lingkungannya. Nah, itu juga perlu bos-bos perusahaan itu memberikan dorongan agar tanggung jawabnya itu neighborhood, bukan tanggung jawabnya hanya sekedar perusahaannya. Gitu loh, Mas. Mas Imam, terima kasih banyak Mas sudah bersama kami di pagi hari ini. Ya, masih Mas.